Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, udah pada sarapan semua? Oke, berarti udah siap buat belajar ya? Oke, insya Allah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya atau salah satu siswa bisa memimpin untuk berdoa. Ketua kelasnya, silakan Mas Alden. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Mas Alden. Semoga dengan bacaan doa tadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk? Oh, Anita. Anita keterangannya apa? Oh, izinnya ada ada keperluan. Oke. Memasuki materi baru hari ini, sebelumnya kita review dulu materi sebelumnya. Yuk kita ingat-ingat lagi, dibuka lagi catatannya. Kemarin kita udah belajar tentang apa aja? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Mbak Desti, struktur sel hewan. Yuk kita ingat-ingat lagi mengenai struktur sel hewan. Oke, struktur sel hewan itu meliputi apa aja? Selain Mbak Desti, ada yang mau menjawab? Oke, membran sel, Mbak Olive, ada yang mau menjawab lagi? Dinding sel, benar atau salah anak-anak? Oke, kurang tepat ya. Oke, ya, ada yang menjawab nggak apa-apa, bagus Nur. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, lisosom. Nah, berarti masih ingat ya materi kita kemarin? Kita masuk ke materi hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau tanya. Coba perhatikan pohon mangga yang ada di depan kelas 11. Kira-kira apa yang menyebabkan daun mangga itu berwarna hijau? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Berarti ini udah pada baca ya? Oke, sip. Memang keren kelas 11 MIPA 1 ini. Jadi, materi kita hari ini salah satunya membahas mengenai klorofil. Kita akan mempelajari mengenai struktur organel sel pada tumbuhan. Oke, sebelumnya Ibu mau memberikan sedikit semangat buat anak-anak, semangat untuk belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bagi kehidupan kita di masa depan. Oke, amin. Semangat belajar ya. Oke, semangat semuanya. Mengenai struktur organel sel tumbuhan. Nah, setelah kita mempelajari, bisa dilihat ya, udah nggak asing kan sama gambarnya? Enggak, ini merupakan organel sel. Oke, setelah kita nanti belajar, kita bisa memiliki ilmu mengenai struktur serta fungsi dari sel tumbuhan tersebut, serta ciri khasnya yang ada di sel tumbuhan. Tadi ada yang menyebutkan ya, kuncinya tadi apa? Dinding. Oke, nanti kita pelajarin. Tadi perhatikan, udah ada tulisannya ya, ini merupakan sel tumbuhan serta sel hewan. Oke, sel hewan sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat ya semuanya ya strukturnya apa aja? Nah, minggu ini kita mau mempelajari tentang sel tumbuhan. Oke, bisa dibuka buku catatannya atau dibuka sumber-sumber lainnya buat menambah ilmu kita hari ini. Oke, ini sudah tertera di sini sel tumbuhan. Nanti PPT-nya juga Ibu bagikan, jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, jadi di sini merupakan unit dasar dalam tumbuhan dan termasuk sel eukariotik. Ada yang tahu sel eukariotik itu apa? Bagaimana? Mbak Ninit? Oke, betul. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Oke, betul ya. Jadi sel tumbuhan itu sudah termasuk dalam sel eukariotik. Oke, udah nggak asing sama gambarnya apa ini? Oke, retikulum endoplasma. Di sini nanti udah ada pengertiannya, bisa dipelajari lebih lanjut. Dan retikulum endoplasma itu
Macamnya ada berapa? Oke, ada apa aja? Oke, ini ada retikulum endoplasma yang halus. Ciri khasnya apa kalau halus? Tidak ada? Oke, betul Mbak Alif. Jadi yang membedakan antara retikulum halus serta kasar itu ada dan tidaknya ribosom. Oke. Ciri khas yang kedua dari organel tumbuhan yaitu ini. Ciri khasnya yaitu ada dan tidaknya plus tidak. Kita belajarnya dasar-dasar aja. Nanti untuk istilah lebih lanjutnya tentang klorofil A, klorofil B itu dipelajari di lebih lanjut. Ada yang mau lanjut di perguruan tinggi jurusan biologi? Oh, Mas Alden semangat banget kayaknya mau di biologi Mas Alden. Oke, sip. Nanti akan mempelajari lebih lanjut apa sih klorofil A dan apa sih klorofil B. Oke, lanjut ya. Yang menyebabkan warna hijau pada daun. Oke, nah di sini juga ada selain kloroplas itu di ganggang. Nah, itu ada pigmen lain yaitu ada fikosyanin, ganggang warna apa? Biru, fikosantin warna pirang dan fikoeritrin warna merah. Nah, kita lanjut. Oke, kita belajar dari video untuk lebih lanjutnya. Oke, bisa diperhatikan ya. Distinguishes between prokaryotic and Nah, ini ya, eukaryotic. prokaryotik dan eukaryotik tadi kan sudah dijelaskan. Nanti Ibu bagikan videonya, bisa dipelajari lanjut di rumah. Nah, ini retikulum endoplasma. The rough ER, protein synthesis, but also protein modification and preparation for their transport. Jadi ada yang kasar, ada juga yang Smooth ER, halus. proteins are also Chloroplast. named the chloroplast. Photosynthesis is a Jadi feature bentuknya ini that kayak apa? makes Kalau cells so special. anak-anak tahu. Inside the chloroplast Seperti is kita where the magic happens. kram. Sunlight, Oke. water, and carbon dioxide are used to produce energy in form of Nah, di sini sugars. juga disebutkan fungsi dari kloroplast membantu dalam proses. The most important Betul. byproduct. Jadi hari ini kita mempelajari 3 materi itu tadi, 3 bagian dulu, yaitu retikulum endoplasma, plastida, dan juga kloroplas ya. Nanti Ibu share videonya di grup kelas. Sudah masuk grup kelas semua? Sudah. Sudah ya. Biar anak-anak lebih paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, Ibu di sini mau ada games. Jadi anak-anak silahkan berhitung menjadi 3 kelompok. Jadi dimulai dari Mbak Ninit, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu, paham? Oke, bisa dimulai dari Mbak Ninit, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat kelompok semua? Oke, sebelumnya nanti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di agak belakang, dan kelompok 3 sebelah sini. Oke, sebelum pindah tempat, Ibu mau jelaskan dulu, jadi nanti biar seragam. Jadi di sini Ibu mau buat game itu bola, sebuah bola. Jadi nanti Ibu bagikan masing-masing satu lembar kertas. Silahkan dibuat 1 pertanyaan. 1 pertanyaan. Nanti kelompok 1 mengenai retikulum endoplasma, kelompok 2 pertanyaan mengenai plastida, dan kelompok 3 mengenai kloroplas. Jadi silakan ditulis 1 soal di sini mengenai materi masing-masing kelompok. Kemudian nanti dibuat bulat seperti ini, dibuat seperti bola. Udah pernah buat bola dari kertas? Oke, udah pernah ya. Jadi dibuat bola seperti ini. Oke, kalau sudah, nah betul Mas Alden sudah bisa menebak. Jadi nanti silakan dilempar ke anggota kelompok lainnya. Tapi ya jangan dibuat mainan ya, jangan kenceng-kenceng. Nah kemudian silakan nanti didiskusikan jawaban pertanyaannya dan ditulis di lembar kerja peserta didik. Nanti boleh diskusi 1 kelompok. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke kelompok masing-masing? Oke, belum ada ya. Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kelompok 1 sudah siap ya, kelompok 2? Oke, dibuat agak melingkar biar lebih enak nih. Kayak kelompok 1 sini, dibuat agak melingkar. Jadi nanti waktu diskusi biar lebih
enak. Di kelompok 1, materinya tadi apa? Betul. Mengenai apa? Oke, masih ingat? Kelas 3. Ya, dibagi. Nanti sisa nggak apa-apa. Oke, plus 3. Ya, 1 anak, 1 lembar kertas. Ya, 1 lembar kertas, 1 pertanyaan. Kelompok 3 tentang? Oke, silakan dibuat. 1 materinya tentang retikulum endoplasma, kelompok 2 tentang plastida, dan kelompok 3 tentang kloroplas. Oke, Ibu beri waktu selama 1 menit ya. Sudah siap semuanya? Yuk, diangkat dulu bolanya, diangkat dulu. Oke, kelompok 1 lengkap, kelompok 2 lengkap, kelompok 3 lengkap. Oke, Ibu kasih waktu selama 30 detik untuk melempar. Ingat ya, jangan keras-keras ya, jangan ada dendam. Kalau dapat kelompoknya masing-masing bisa ditukar lagi, bisa dilempar lagi, bisa dilempar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Silakan diangkat. Udah dapat semua atau belum? Oke, kelompok 1 sudah dapat semua. Kelompok 2 juga udah semua. Kelompok 3 udah semua. Silakan dikerjakan di. Gak ada soalnya. Kembali Mas Alden. Oke, silakan dikerjakan di LKPD. Jawabannya bisa didiskusikan kalau ada kesulitan. Oke, bisa didiskusikan sama satu kelompoknya. Jangan lupa ditulis identitasnya, kelas, kelompok, sama anggota kelompoknya. Serta di sini ada hasil diskusi. Enggak, yang ditulis cukup jawabannya saja. Oke. Jadi nanti waktu maju di bawah soalnya. Seperti itu ya. Oke, sudah paham? Jadi biar tidak memakan banyak waktu, yang ditulis di LKPD cukup jawabannya saja. Oke, ada kesulitan? Kelompok 1? Susah nggak soalnya? Oh, susah? Oke, kelompok 1 udah. Kelompok 2 ada kesulitan? Oh, nggak ada. Kelompok 3 ada kesulitan? Oke, belum ada ya. Oke, nanti sembari menyiapkan jawabannya, nanti silakan menunjuk salah satu anggota kelompoknya untuk menyampaikan hasilnya ke depan. Jadi silakan dipersiapkan yang mau maju siapa. Oke, kelompok 1 udah mau selesai. Oke, nomor 3 ya. Kelompok 2? Oh, proses. Kelompok 3? Misal ada kesulitan, bisa didiskusikan sama kelompoknya ya. Oke, udah selesai semua? Oke, silakan. Mau dimulai dari kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2, yuk. Buat yang lainnya bisa putar ke depan, bisa memperhatikan ke depan. Dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusinya. Boleh di bawah. Oh, Mbak Novi. Oke, silakan Mbak Novi. Temennya ada yang mau bantu? Saya dari kelompok 2. Kelompok apa kelompok 2? Plastida, Bu. Oke, bisa diperhatikan ya dari kelompok plastida. Tadi dapat pertanyaan kan fungsi masing-masing RE kasar dan RE halus. Oke. Kalau retikulum endoplasma kasar mengumpulkan protein dan membran sel ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu. Kalau retikulum endoplasma halus untuk mensintesis lipid, glukos dan kolesterol. Oke, sudah. Teman-temannya ada yang mau menambahkan? Cukup, wah, cukup ya. Tadi soalnya ada yang mirip nggak sama yang disampaikan Mbak Novi? Ada ya? Oke, jadi nanti bisa disampaikan juga jawaban yang lainnya. Jadi ini benar ya, jadi ada soal mengenai RE kasar, RE halus, fungsinya tentang apa. Jadi udah paham semua ya? Oke, beri aplaus buat Mbak Novi dan kelompok 2 Plastida. Silakan duduk Mbak Novi.
Oke, Mbak Novi mau nunjuk kelompok 1 atau kelompok 3? 1. Oke, 1. Silakan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, kelompok apa? Kelompok RE. Iya, Ya. silakan. Sini pertanyaan pertama sebutkan macam dari pestisida. Jadi yang disampaikan Bu Daniel kloroplas, kromoplas, dan chloroplast. Oke. Ya. Oke. Seperti itu. Dari kelompok 1 atau kelompok yang lain mau menambahkan? Oke, cukup ya. Oke, tadi udah benar. Jadi pertanyaannya banyak mengenai kloroplas. Tadi pertanyaannya sudah dijawab dari kelompok 1. Benar ya? Nggak ada yang menambahkan? Oke, beri aplaus buat Mas Alden dan kelompok RE. Oke, selanjutnya kelompok 3, kelompok kloroplas, silakan menyampaikan pendapatnya hasil diskusi. Hasil diskusinya yang pertama itu sebutkan fungsi umum dari RE atau retikulum endoplasma. Fungsi RE secara umum itu untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan oleh sel baik ke dalam maupun keluar sel. Oke, dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, cukup ya. Jadi tadi fungsi dari RE halus, RE kasar ada lagi soalnya. Jadi aplaus buat Mbak Olivia dan kelompok kloroplas. Oke, silakan bisa duduknya bisa dirapikan lagi. Oke, Ibu mau satu anak untuk menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Yuk, satu anak bisa menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Oke, mau ditunjuk atau mengajukan diri? Tunjuk aja ya. Oke, hari ini tanggal berapa? 17. Silakan nomor urut 20, Mbak Olivia menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ini kita belajar mengenai struktur yang ada pada sel tumbuhan. Oke. Ada sel, ada kloroplas, ada plastida. Gitu. Nah, di sel itu hanya ada pada tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Oke. Kemudian kalau kloroplas itu salah satu organel yang mengandung klorofil dan membuat daun bisa berwarna hijau. Oke, betul. Beri aplaus buat Mbak Olivia. Oke, jadi pertanyaan Ibu di awal tadi sudah terjawab ya. Kenapa daun mangga daunnya warna hijau? Dan kita temukan jawabannya di pembelajaran hari ini karena adanya kloroplas. Oke, sebelum Ibu tutup, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, menyenangkan ya. Di organel sel tumbuhan yaitu badan Golgi, mitokondria, nukleus, ribosom dipelajari lagi. Oke, dipelajari dan nanti di akhir Ibu ada sedikit kuis mengenai organel sel yang ada di hewan serta yang di tumbuhan. Jadi silakan direview lagi materi yang sudah Ibu sampaikan. Seperti itu ya. Oke, semangat belajar. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau disampaikan? Tidak ada, cukup? Oke, sebelum Ibu tutup kayaknya pada lemes semua. Oke, tepuk satu, sate. Oke, kayaknya konsentrasi semua ya. Semangat ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit pantun buat anak-anak. Oke, kalau ada sumur di ladang, kayaknya familiar banget ya pantunnya ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan lagi, boleh kita belajar biologi lagi. Oke, terima kasih untuk anak-anak atas kesemangatannya, atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf apabila dari Ibu ada kesalahan baik dari ucapan atau perilaku Ibu, dimaafkan. Oke, tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.